Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita tetap penuh sukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin dan memelihara kami, menguatkan dan membantu kami di dalam menyelesaikan segala aktivitas kami. Kiranya kasih-Mu yang menyertai dan yang memampukan kami untuk melakukan semuanya dengan baik. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan beri hikmat bagi kami untuk mengerti setiap apa yang Engkau kehendaki di dalam firman-Mu, dan ajarlah kami untuk mampu menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak KKBP Sabtu 2 Juli 2022, tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, unang hoolo sitidakon gabus maralohon donganmu. Demikianlah dikatakan. Setiap orang pasti pernah berbohong. Ya, siapa yang mengatakan dirinya tidak pernah berbohong, dia adalah pembohong. Karena setiap orang pasti pernah berbohong. Inilah sebabnya berbohong itu bagi sebagian orang adalah sesuatu hal yang dianggap biasa. Kebohongan yang diucapkan itu tergantung persoalannya. Bagi orang, ketika persoalan itu suatu persoalan yang besar, maka berbohong itu adalah dosa. Tetapi sebaliknya, bila itu hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sederhana, tidak dianggap berdosa. Bohong atau dusta adalah sesuatu yang dikatakan dengan maksud untuk menipu. Seseorang mengatakan tidak ada, padahal sebenarnya ada. Hal ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Kita berjanji mau menghadiri satu pertemuan. Kita berjanji akan datang, tetapi kita mengingkari. Kita tidak menepati janji. Kita berbohong. Berbohong juga bisa saja membesar-besarkan kebenaran. Membuat satu cerita yang begitu hebat, padahal sebenarnya biasa-biasa saja. Atau saudara pernah berbuat kesalahan dan saudara mengaku, tetapi ternyata apa yang saudara akui itulah masih sebagian kecil dari kesalahan yang saudara lakukan. Ya, kita berbohong. Kebohongan itu menyembunyikan diri dalam berbagai bentuk. Kebohongan itu menutupi segala sesuatu yang ada. Berbohong tidak ada yang abu-abu. Berbohong tetap berbohong. Hitam warnanya. Tidak ada yang berbohong sedikit. Tidak ada berbohong kecil. Yang ada itu adalah berbohong atau dusta. Ukuran dosa atas kebohongan itu tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya kebohongan yang dilakukan. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau mengucapkan saksi dusta. Tidak dikatakan, jangan engkau mengucapkan saksi dusta yang besar. Atau dikatakan, kamu boleh mengucapkan saksi dusta. Atau kamu boleh berbohong kecil-kecilan. Tidak bisa, bukan? Ya, tidak ada standar ukuran bohong yang besar dan bohong yang kecil. Tetapi berbohong itu adalah dosa dan itu tidak dikehendaki oleh Bapa.
Ketika saya sekolah minggu, dan mungkin anak-anak kita pun masih tahu lagu sekolah minggu yang mengatakan, bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan ndak boleh bohong. Kalimat terakhir, anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan, orang-orang percaya yang mengatakan dirinya pengikut Kristus tidak boleh berbohong. Mengapa? Karena kita adalah memiliki Bapa yang setia, yang tidak pernah ingkar, yang tidak pernah berbohong kepada kita. Dia tidak pernah memungkiri janji yang sudah disampaikannya kepada umatnya. Dia tidak pernah mengingkarinya. Dia tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakannya, itulah yang dikerjakan. Kebaikan, kebahagiaan yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang percaya, itulah yang dinyatakan dan diberikan kepada kita. Di dalam Alkitab dikatakan orang-orang yang mulutnya berbohong disebut sebagai orang yang tak berguna dan yang jahat. Orang-orang yang bercabang lidah akan dikerat. Saudara-saudara, ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Amsal 6 ayat 12. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Orang yang mengucapkan saksi dusta, lidahnya bercabang, lidahnya menyerong, tidak mengatakan yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan mengatakan mereka tidak berguna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berdusta atau jangan berbohong adalah salah satu hukum yang diberikan Allah kepada bangsa ketika mereka akan sampai di tanah perjanjian, di mana mereka harus hidup di dalam kebenaran, di dalam kejujuran dan keikhlasan sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang baik dan yang setia. Demikianlah kiranya kehidupan kita di masa kini. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang memaksa kita untuk berkata tidak benar, memaksa kita untuk bersaksi dusta, memaksa kita untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan kita tidak berguna jika kita menyimpang dari jalan Tuhan, ketika kita serong di dalam perkataan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersaksilah dan saksikanlah kebenaran. Katakanlah baik jika itu adalah kebaikan. Sampaikanlah kebenaran jika itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Saya tahu memang itu bukanlah hal bagi kita, tetapi percayalah, di dalam ketaatan kita, di dalam kepercayaan kita, di dalam penyertaan Tuhan, pastilah kita akan dimampukan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berjuang di dalam mempertahankan, di dalam melakukan kehendak Tuhan. Karena itu marilah kita tetap penuh semangat dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Firman-Mu hari ini mengajak kami untuk tidak berdusta, tidak berbohong di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang baik, yang menyatakan kebenaran di dalam kehidupan. Karena Tuhan adalah benar, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menyatakan segala yang baik di dalam kehidupan kami. Kuatkan dan mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan seperti yang Engkau kehendaki, dan biarlah kami boleh menjalani hidup ini di dalam pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.